Ya, host family itu artinya keluarga yang menerima ya, Anda ya. Itu dia tidak mempunyai agama Pak, sekeluarga. Oh, maksudnya? Tidak beragama apapun. Iya. Tapi alhamdulillah Pak, sejak mereka dapat formulir dari saya, itu mereka sudah menyiapkan bagaimana cara umat Islam beribadah. Bahkan ketika saya datang dia bilang kiblatnya ke arah sana ya, ke arah Mekah. Jadi saya ditunjukkan, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada pemirsa Hikmah Fajar. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat jumpa kembali di dalam forum Hikmah Fajar. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini lain daripada biasanya, kami mengundang 3 orang pelajar, Ihsan, Assalamualaikum, Oi, dan Lila. Lila ya? Iya Pak. Lila. Mereka bertiga ini adalah siswa yang mengalami dan mendapatkan keuntungan untuk belajar di luar negeri melalui suatu program pertukaran, melalui beasiswa program pertukaran pelajar. Dan dari pengalaman mereka inilah kita akan berbincang-bincang tentang pengalaman mereka, lalu bagaimana kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Nah, kita mulai saja dengan Lila ya. Lila, apa tujuan dari pertukaran pelajar yang Anda alami ini? Menurut saya dengan dikirimnya kami untuk belajar di luar negeri selama setahun ini Pak, saya rasa tujuannya untuk agar kita dapat menambah pengetahuan dan menjadikan kita untuk lebih mandiri karena kehidupan di sana tuh benar-benar baru untuk kita dan kita tuh jauh dari orang tua sehingga segala sesuatu harus kita putuskan sendiri gitu Pak. Jadi Anda harus mandiri ya. Ini yang Pak paling penting mungkin sebagai untuk pribadi. Lalu saya ingin tahu ya, mungkin Anda ingin mengembangkan gitu. Mengapa kemandirian itu perlu gitu ya? Untuk kira-kira apa benar bahwa kalau bersama orang tua terus lalu pada suatu kali kamu pergi keluar tiba-tiba jauh lebih mandiri. Apa Anda sekarang lebih mandiri daripada waktu dulu sebelum berangkat? Kalau dibandingkan dengan sebelum saya berangkat, kayaknya jauh berbeda gitu ya Pak ya. Kemandirian sekarang itu kayaknya lebih mantap. Kalau ada apa-apa kayaknya lebih bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Walaupun bagaimanapun juga ya kita tetap ada bantuan dari orang lain. Tapi pengalaman ini tuh benar-benar membuka mata gitu ya. Terutama dalam mengembangkan sifat kepribadian kita gitu Pak. Iya. Lalu kemandirian ini untuk masa depan kira-kira menurut Anda gimana? Apa perlu itu kira-kira? Iya, saya rasa itu suatu hal yang perlu kita perhatikan sebagai pelajar karena bagaimanapun kita harus mandiri pada masa-masa yang akan datang karena tidak selamanya kita bisa bergantung dengan orang lain dan hanya kita lah yang tahu tentang diri kita sendiri apa yang kita butuhkan dan apa yang kita kurang. Luar biasa ya. Mungkin ada lagi tujuan yang lain, Lila. Seperti mengenalkan negara kita kepada negara yang kita datangi. Sebab umumnya mereka tahu Indonesia itu hanya sepintas saja Pak. Atau mungkin Indonesia itu Bali atau gimana? Iya, Indonesia Bali dan kehidupannya tuh terlalu sederhana atau gimana, dan dengan kita berbicara dengan mereka, mereka dapat tahu sebenarnya bagaimana Indonesia itu Pak. Ada yang bisa menceritakan seberapa jauh sih bayangan mereka tentang Indonesia itu apa kira-kira? Kalau saya Pak ya, dulu kan kita ngasih kayak semacam kecil ya, presentasi kecil gitu ya. Mereka tuh banyak tanya gitu loh, Indonesia tuh di mana? Mereka tuh taunya Bali gitu. Jadi mereka pikir Bali itu negaranya dan Indonesia itu salah satu provinsinya gitu. Terus anak-anak kecil juga suka tanya, loh di Indonesia punya mobil nggak gitu. Terus mereka tanya lagi pertanyaan yang lebih jahilnya lagi, mereka tanya ada Pizza Hut nggak, ada McDonald nggak. Wah pokoknya kita tuh dibilang benar-benar hidup di hutan gitu, kayak seperti Tarzan lah ya kayak gitu. Nah mungkin Ihsan ada pengalaman tersendiri tentang itu. Yang jelas sih mungkin ya sama, intinya mungkin sama. Hanya mungkin kalau saya waktu itu tanya apakah ada TV di Indonesia, ada gedung-gedung atau di Indonesia. Nah, jadi pertukaran pelajar ini perlu sekali ya untuk
untuk memperkenalkan Indonesia ya. Nah, kriteria apa menurut Anda yang sangat penting sekali untuk seseorang sehingga nanti dia bisa berhasil belajar di luar negeri? Kalau menurut saya ya ada tiga kriteria yang sangat penting agar seseorang dapat dikirim ke luar negeri. Yang pertama yaitu nilai akademis atau prestasi akademisnya. Jadi Anda dilihat raportnya mungkin waktu mau berangkat itu? Iya, termasuk dalam tahap penyeleksian yaitu dilihat nilai akademis kita mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA tingkat terakhir yang kita duduki pada waktu itu. Lalu terus yang kedua yaitu kepribadian kita. Dilihat bagaimana kepribadian kita, dan dalam hal ini kita kan orang timur ya, di sini kita mewakili, setiap kita berangkat keluar pasti pribadi kita itu mewakili negara kita seenggaknya. Terus yang ketiga yaitu keyakinan kita terhadap agama. Soalnya kalau kita nanti pergi ke luar negeri, kita akan bertemu dengan orang-orang yang sudah barang tentu ya kebudayaannya berbeda dari kebudayaan kita. Dan agamanya agamanya pun mungkin banyak yang berbeda, bermacam-macam. Terus kalau kita mempunyai keyakinan yang kurang terhadap agama kita, akan membuka kemungkinan untuk terjerumus dalam hal-hal yang hal-hal yang gitu deh. Ini kita akan bicara soal agama agak mendalam sedikit. Mungkin ada pengalaman tersendiri. Apakah itu mudah untuk melaksanakan? Umpamanya beribadah 5 waktu ya, sholat 5 waktu di negeri orang. Bagaimana itu? Ya, memang kita tidak sadar kalau kita masih ada di Indonesia, kesannya kehidupan beragama kita itu selaras dengan apa yang kita lakukan di sekolah. Ternyata menurut pengalaman saya pribadi ketika saya di sana, kebanyakan saya agak sulit untuk menjalankan sholat ibadah yang zuhur misalkan, sehingga saya harus dengan Anda sekolah dari jam berapa itu? Dari pagi, tergantung kelasnya Pak, bisa jam 7 sampai jam 3 atau jam 2 tergantung kegiatannya. Sehingga terpaksa seringkali saya melakukan sholat itu secara qashar di jamak, digabung dan juga bukan qashar maksudnya jamak dengan sholat asar. Karena saat itulah saya udah bisa pulang sampai ke rumah. Sebab selain tidak ada tempat di sekolah yang bisa memadai gitu, atau juga tidak ada tempat yang aman untuk sholat dalam pengertian. Maksud apa itu aman? Dalam pengertian apa diancam? Kalau saya sholat di situ mungkin bisa dianggap aneh atau bagaimana. Ini menarik sekali ya. Anda punya pengalaman nggak waktu sholat di sekolah? Begini Pak, saya waktu itu host family saya. Ya, host family itu artinya keluarga yang menerima ya. Itu dia tidak mempunyai agama Pak, sekeluarga. Oh, maksudnya? Tidak beragama apapun. Tapi alhamdulillah Pak, sejak mereka dapat formulir dari saya, itu mereka sudah menyiapkan bagaimana cara umat Islam beribadah. Bahkan ketika saya datang dia bilang kiblatnya ke arah sana ya, ke arah Mekah. Jadi saya ditunjukkan, terus dipersilahkan untuk beribadah terserah saya. Dan orang tua saya yang di sana Pak, menganjurkan anak-anaknya jangan mengganggu waktu saya beribadah. Jadi sangat menghormati dan menghargai Pak. Sekali ya. Yang Anda maksud mungkin tidak beragama itu mereka percaya kepada Tuhan. Iya, tapi tidak mau meyakini salah satu dari agama-agama yang sudah ada. Itu menarik sekali. Mungkin Anda pernah sholat di sekolah? Kalau saya terus terang karena padat ininya ya Pak, jadwalnya di sekolah mulai dari jam 8 sampai jam 4, jadi nggak ada waktu. Biasanya saya tuh sholat saya gabung, kalau nggak di kasar ya di jamak ya. Tapi ada satu pengalaman saya yang paling lucu ya waktu di sana tuh. Waktu kan biasanya mereka hari Jumat itu pergi ke gereja ya Pak ya. Keluarga saya kebetulan Katolik. Terus jadi karena mepet, kebetulan kita waktu itu sekalian mau weekend, jadi kita langsung pergi akhir minggu. Akhirnya kita pergi bareng naik mobil, karena saya juga kan belum sholat asar. Jadi saya sempetin tuh sholat di mobil menunggu mereka keluar dari gereja setelah selesai misa gitu. Jadi perasaannya lucu aja gitu, sholat di mobil sendiri cuman pakai kerudungan, sementara di luar tuh lagi salju gitu. Pokoknya ya berkesan aja gitu pengalamannya. Sangat berkesan ya. Nah, apa ada godaan-godaan lain yang saya mendengar di sana di beberapa negara barat ya, itu tidak semuanya, tetapi ada beberapa tempat
remajanya itu pergaulannya sangat bebas sekali. Apa betul itu? Pisan mungkin ini yang dari laki-laki. Biasanya godaannya lebih berat apa lebih? Tergantung, Pak. Tergantung. Tergantung juga. Iya, memang itu benar, Pak. Sebagaimana kita ketahui, banyak di negara barat itu pergaulan sangat bebas. Dan tidak hanya itu saja, banyak juga muda-mudi yang kecenderungannya misalkan mereka bikin kumpul, bikin pesta, mereka tidak hanya puas untuk hanya kumpul bicara, tapi mereka itu kan tidak semua, hanya sebagian kecil. Iya, betul tuh. Dengan minum-minuman keras atau yang lain. Atau lalu gimana Anda waktu diajak mereka minum alkohol? Alhamdulillah saya selama waktu di sana saya selalu kebetulan bergaul sama orang-orang yang agaknya tepat gitu, Pak. Maksudnya. Tapi apakah itu yang tadi umpamanya minum bir gitu menggoda atau tidak kira-kira? Saya rasa enggak. Soalnya terus terang keluarga saya kadang-kadang kalau ada acara penting suka menawarkan misalkan sampahnya atau apa semacam minuman anggur. Saya bilang saya tidak gitu. Lalu bagaimana waktu Anda disuruh minum lalu Anda mengatakan tidak gitu? Bagaimana reaksi mereka? Ada dua hal, Pak. Sebenarnya pertama keluarga saya sudah tahu bahwa saya tidak minum alkohol dan tidak makan babi dan yang lainnya. Sehingga mereka sudah tahu apa yang pantangan buat saya atau haram. Sehingga mereka sudah tidak memaksakan. Dan yang kedua, keluarga saya kebetulan keluarga yang termasuk sehat, Pak. Maksudnya mereka tidak jangan sebetulnya yang dipilih itu ya tidak hanya siswanya saja yang dipilih akan berangkat, tetapi keluarga-keluarga yang akan menerima saya dengar juga mereka akan dipilih ya. Sehingga mereka juga tidak terlalu dengan alkohol, dengan merokok. Mereka benar-benar memperhatikan kesehatan mereka sehingga sejalan lah. Ini menarik sekali ya. Kadang-kadang diajak minum. Padahal itu sebetulnya untuk pergaulan ya, mungkin tidak berniat untuk bermabuk-mabuk, tetapi itu kan dilarang ya oleh agama. Hanya cara menolak, bagaimana cara menolak? Kira-kira? Iya, hanya mengatakan bahwa kami tidak minum. Pada dasarnya mereka juga menghormati kalau kita tidak melakukan sesuatu dan mereka tidak akan memaksa gitu. Tidak akan memaksa ya. Nah, itu karena pilihan kita, Pak. Jadi untuk para pemirsa tentunya tidak perlu takut kalau akan mengirimkan putra-putrinya ke luar negeri untuk belajar. Hanya kembali lagi kepada yang dikatakan oleh kriteria yang dikatakan oleh Oi tadi ya, bahwa memang perlu ada suatu keyakinan kuat. Jadi menurut Anda, apakah Anda menyarankan kalau umpamanya ada anak yang pandai sekali, ya umpamanya nilai akademisnya tinggi sekali, tetapi keyakinan agamanya kurang kuat, kita berangkatkan jangan? Kalau menurut saya ya dipertimbangkan dulu deh. Apa itu maksudnya? Ya maksudnya kan nanti kalau kita ingin keluar negeri ya, dikirim sebagai siswa pertukaran pelajar, kita kan akan melalui tahap penyeleksian. Salah satu diantaranya interview gitu ya. Jadi dari interview itu kita juga bisa melihat bagaimana seseorang itu bersikap dan mengeluarkan pendapatnya. Apalagi kalau misalnya mereka mempunyai keyakinan yang kuat terhadap agamanya. Jadi akan terlihat dalam interview itu. Soalnya ini penting sekali keyakinan mengenai agama. Ya, saya yang ingin tahu, kita sudah tahu keyakinan kepada agama itu sangat penting supaya kita tidak tergoda ya tadi ya. Tetapi di lain pihak tes kepribadian yang Anda alami itu menunjukkan bahwa Anda harus pandai berkomunikasi kan. Ini yang saya anggap sangat penting sekali.